Saya teringat dulu Tenggolak ini hutan mangrove itu luas, tambaknya juga nggak sedikit. Sekarang tambaknya tinggal beberapa dan hutan mangrove-nya itu tipis. Dan dari situ saya kepengen lagi ngebalikin kayak dulu, kayak waktu zamannya saya dulu. Karena mangrove ini sangat bermanfaat banget dan saya punya ketakutan kampung saya ini hilang gara-gara nggak ada hutan mangrove. Halo sahabat alam, perkenalkan nama kami Dayanto dari kelompok Kreasi Alam Bahari yang berdomisili di Dusun Tenggolak, Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kegiatan saya sehari-harinya itu mengurus mangrove, pembibitan, dan sesekali melakukan penyulaman dan bersih-bersih sampah. Karena di sini tuh banyak sampah yang bener-bener kalau lagi di saat musim rob itu banyak sekali. Kami dari tahun 2014-13 akhir itu sudah mulai bergelut di bidang mangrove. Terbentuklah kelompok itu di tahun 2014. Nama kelompoknya Kreasi Alam Bahari. Dulunya itu saya nggak ada kepedulian, apalagi yang namanya mangrove sebodo. Karena dulunya itu saya itu dibilang perusak terumbu karang. Saya penyelam dulunya itu, penyelam kompresor, ngambilin terumbu karang, ikan hias. Dan ada salah satu waktu itu orang dinas mengingatkan saya, tolong jangan diambilin terumbu karangnya, karena nanti di anak cucu saya itu 10-50 tahun ke depan itu nggak kebagian karena terumbu karangnya kita itu rusak. Dan dari situ tetap saya masih nggak ada pikiran itu sadar. Entah kenapa di tahun 2013 itu saya berpikir, teringat saya 50 tahun, kalau 10 tahun mungkin saya masih hidup, tapi 50 tahun mungkin saya sudah mati. Berarti nanti ceritanya ke anak cucu saya jelek, bahwa nanti dulu itu terumbu karang bagus gara-gara dirusak kakek kamu tuh jadi jelek begini. Nah dari situ saya mulai sadar dan saya belajar di mangrove. Alhamdulillah dari awal sampai ini saya masih sangat menyayangi mangrove itu. Keseharian masyarakat Dusun Tenggolak ini mayoritasnya itu 70% itu nelayan, sisanya itu tani, dagang, sama pengangguran. Masih ada pengangguran di sini, Pak. Sekalipun kami berusaha pelan-pelan menarik itu, yuk daripada kamu ini duduk gak jelas, kamu masih muda, mending kamu manfaatin buat bekerja, biar nanti kamu istilahnya punya masa depan cerah. Sekalipun belum banyak, alhamdulillah kami sudah bisa gitu mengarahkan, mengajak teman-teman kami yang masih pengangguran itu. Fokus kami itu buat sabuk hijau, Mbak ya, buat penahan abrasi. Jadi kami fokusnya itu di 3 bibit. Sekalipun nanti kami rencananya ada sekitar 10 bibit nanti yang kami mau lestarikan di sini. Nah, kalau sekarang baru 3 bibit jenis bakau, api-api lanang, sama api-api wadon atau rhizopora, apisenia atau alba. Sahabat saya itu alam. Jadi kalau kita nggak pandai-pandai atau kita nggak mau serius, mungkin judulnya cuma menanam, nggak ada judulnya itu pengen menanam jadi gitu. Makanya setelah saya tahu semuanya, kami
bekerja sama dengan Unsika Peduli Mangrove itu, akhirnya semua itu jadi tahu, oh ya ternyata mangrove itu ada hamanya. Hama pertamanya itu kan sampah, dan keduanya yang paling memperhatikan itu ya kena rob abrasi itu. Pada waktu itu masih berbentuk hutan belantara mangrove, belum jadi seperti ini alhamdulillah sudah bagus. Nah, dari situ kita punya ide-ide dari saya sendiri, Selamat Abadi, dan saudara saya Bapak Nana Suryana serta Pak Payanto dari Kreasi Alam Bari, ingin memajukan daerah ini tentang mangrove. Jangan sampai mangrove ini menjadi terbengkalai. Halo Sobat Alam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selamat Abadi dari Unsika Peduli Mangrove. Kami sebagai penggerak di bidang konservasi mangrove di Tangkola, Surakarta, Cilemaya Wetan, Karawang. Awal terbentuknya Unsika Peduli Mangrove itu berawal dari tahun 2015, karena kami seorang dosen yang wajib menjalankan Tridharma perguruan tinggi, terutama di bidang pengabdian masyarakat. Maka kami concern ke daerah Tangkola ini untuk bisa mengembangkan mangrove di pesisir Karawang. Unsika Peduli Mangrove dan Kreasi Alam Bari, kita concern ke pembibitan dulu, karena pembibitan hanya sporadis dulu itu. Kami tidak ingin pembibitan hanya ala kadarnya, jadi kita pusatkan pembibitan seperti ini, bisa Anda lihat. Nah, dari pembibitan ini kita mencoba antara 2015 sampai 2017 itu nanam pasti nanti akan rusak diterjang rob yang ada di pesisir utara ini. Jadi kita sia-sia menanam mangrove. Tetapi dengan berbagai cara dan solusi, kita akhirnya mendapatkan metode yang terbaik, yaitu dengan program rumpun berjarak, dimana dengan rumpun berjarak itu bisa mengantisipasi rob dengan sedemikian hingga apa yang kita tanam dijamin bisa tumbuh dengan baik. Di Unsika Peduli Mangrove di sini kita bukan mencari profit, kita ingin mencari amal, dimana kita ingin menanam mangrove untuk menuju ke agar oksigen kita banyak. Kita tidak punya kita tidak memiliki lahan, tetapi kita yang penting kita punya akses untuk menanam mangrove, melestarikan mangrove agar Karawang mangrove-nya lebih bagus. Nah, harapan ke depan mohon jangan membuang sampah di sungai-sungai di Citarum, karena Anda membuang sampah di Citarum akan merusak mangrove-mangrove yang baru ditanam, sehingga dia akan mati. Kita sia-sia akan menanam mangrove. Terima kasih. Terutama saya minta ke lindungihutan.com sama Unsika yang selalu aktif di sini, yang pernah ngebantu di sini di Tangkolak ini, pengembangan wisatanya, pemeliharaan di mangrove-nya, gitu, penanaman mangrove-nya. Tolong jangan tinggalin, karena kami di sini masih butuh bimbingan, butuh perhatian. Lindungi hutan bersama menghijaukan Indonesia.